Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan latihan soal mengenai panjang gelombang, frekuensi gelombang, periode gelombang, dan cepat rambat gelombang. Sebelum kita melakukan latihan soal, kita bahas dulu materi yang sudah dipelajari di video sebelumnya. Yang pertama, kita sudah belajar mengenai panjang gelombang. Panjang gelombang itu disimbolkan dengan lambda. Jadi panjang gelombang dapat ditentukan dengan cara melihat jarak antara dua buah puncak gelombang yang berdekatan atau melihat jarak antara dua buah dasar gelombang yang berdekatan. Panjang gelombang dapat dirumuskan sebagai lambda sama dengan X per N. X itu jarak total gelombangnya dan N itu banyaknya gelombang yang terbentuk. Kemudian kita sudah belajar mengenai waktu yang diperlukan untuk membentuk satu buah panjang gelombang atau kita sebut sebagai periode gelombang. Periode gelombang simbolnya T besar dan dapat dituliskan dengan T besar sama dengan T kecil per N. T kecil itu waktu, N itu banyaknya gelombang yang terbentuk. Kemudian kita sudah belajar juga mengenai jumlah gelombang tiap 1 detik. Jadi setiap 1 detik kita bisa menentukan berapa jumlah gelombang yang dapat dibentuk dengan kita mengetahui konsep frekuensi gelombang atau kita simbolkan dengan F. Jadi F sama dengan N per T. N itu banyaknya gelombang yang terbentuk dan T kecil itu waktu terjadinya gelombang. Kemudian kita sudah belajar mengenai jarak yang ditempuh untuk satu panjang gelombang tiap 1 detik. Jadi seberapa cepat gelombang itu dapat merambat yang disebut sebagai cepat rambat gelombang. Simbolnya adalah pi atau pi sama dengan lambda per T. Pi sama dengan panjang gelombang dibagi periode gelombang. Nah, jadi keempat ini kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Kemudian, jika kita perhatikan antara periode dan frekuensi gelombang di sini, periode itu tidak lain merupakan kebalikan dari frekuensi. Jadi, secara matematis, periode itu merupakan kebalikan dari frekuensi atau frekuensi juga merupakan kebalikan dari periode. Jadi ini secara matematisnya ya. Kemudian jika cepat rambat itu pi sama dengan lambda per T, maka kita juga bisa menentukan cepat rambat menggunakan frekuensi, yaitu pi sama dengan lambda dikali F. Nah, pi sama dengan lambda dikali F ini diperoleh dari mana? Jadi sebetulnya pi sama dengan lambda kali F ini dapat diperoleh dari rumus awalnya. Jadi pi sama dengan lambda per T. Atau bisa kita tuliskan dengan cara lambda dikali 1 per T. Atau kita tahu 1 per T itu tidak lain merupakan frekuensi kan? Jadi pi sama dengan lambda dikali F. Jadi pi sama dengan lambda kali F ini berasal dari sini ya. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk melakukan latihan soal. Langsung saja untuk soal yang pertama. Dalam selang waktu tertentu terjadi gelombang air laut seperti pada gambar berikut. Cepat rambat gelombang air laut adalah 60 meter per sekon. Nah, di sini karena yang diketahuinya adalah cepat rambat gelombang atau simbolnya yaitu pi sama dengan 60 meter per sekon ya. Kemudian bentuk gelombangnya seperti ini. Jika kita hitung jumlah gelombang yang terbentuknya dari awal sampai ke akhir, kan dari sini satu bukit ditambah satu lembah gitu ya. Satu bukit ditambah satu lembah itu sudah satu panjang gelombang atau satu lambda. Ditambah satu bukit lagi. Maka ini setengah gelombang ya atau 1/2 lambda. Jika kita totalkan maka jumlah gelombang yang terbentuknya atau N-nya sebanyak 1/2 ya. Jadi 1/2 gelombang. 1/2 lambda itu jaraknya 36 meter atau X-nya 36 meter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya atau yang ditanyakan itu lambdanya. Kemudian kita jawab lambda itu sama dengan X per N ya. X-nya itu 36 per banyaknya gelombang itu 1/2. 1/2 itu bisa kita tulis sebesar 3/2. Nah, ini dari mana 3/2? 1 dikali 2 itu 2. 2 ditambah 1 itu 3. Jadi 3/2. Angka 2 ini kita naikkan saja jadi 36 dikali 2 per 3. 36 dikali 2 itu 72 dibagi 3. Maka hasilnya 24 meter.
Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, 24 meter. Kemudian soal yang kedua, perhatikan gambar. Nah, gambarnya seperti ini. Waktu yang diperlukan oleh satu gelombang diperlihatkan seperti gambar, maka cepat rambat gelombang tersebut adalah. Nah, di sini terdapat sebuah gelombang bergerak selama 3 detik ya. 3 detik itu panjang gelombangnya yang terbentuk sebesar 1 lambda. Tahu dari mana 1 lambda? Karena selama 3 detik ini gelombang yang terbentuk hanya sepanjang ini saja. Karena di sini terdiri dari satu bukit ditambah satu lembah, maka di sini kita tulis 1 lambda ya. Ingat 1 lambda itu satu bukit ditambah satu lembah. Nah, di sini 1 lambda itu panjangnya 6 meter. Kemudian yang ditanyakan cepat rambatnya, cepat rambat gelombang atau pi-nya berapa? 3 detik ini apa? Waktu yang diperlukan oleh satu gelombang. Nah, waktu yang diperlukan oleh satu gelombang itu dinamakan periode atau T-nya. Jadi T-nya sebesar 3 detik. Maka kita dapat tentukan cepat rambatnya pi sama dengan lambda per T. Lambdanya 6, T-nya 3 detik. Atau 6 dibagi 3 itu 2 meter per sekon. Jadi cepat rambatnya sebesar 2 meter per sekon ya. Kemudian soal yang ketiga, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini kita bisa melihat amplitudo dari gelombangnya sebesar 0,04, A-nya 0,04. Ingat, amplitudo itu merupakan simpangan maksimum ya. Amplitudo itu simpangan maksimum. Jadi amplitudonya 0,04 cm. Kemudian jumlah gelombang yang terbentuknya digambar atau N-nya kita tuliskan dari awal sampai 1 detik pertama ya. Jadi dari sini ke sini itu satu panjang gelombang atau 1 lambda. Sisanya hanya terdiri dari satu bukit atau setengah panjang gelombang. Berarti jumlah gelombang yang terbentuknya sebanyak 1,5 atau 3/2. Kemudian jaraknya atau X-nya sebesar 15 cm. Yang ditanyakan itu cepat rambatnya atau pi-nya. Maka kita tentukan pi itu sama dengan lambda per T. Lambdanya berapa? Lambdanya kita dapat tentukan lambda sama dengan X per N. X itu jarak totalnya yaitu 15 cm dibagi banyaknya gelombangnya 3/2 atau 15 dikali 2 itu 30/3 atau 30/3 itu 10 cm ya. Jadi lambdanya sudah ada 10 cm. Satu panjang gelombangnya itu sebesar 10 cm ya. Jadi 1 lambda, nah di sini 10 cm. Perlu berapa detik untuk membentuk satu gelombang ini? Nah, satu gelombang ini dibentuk dalam waktu 1 detik ya. Nah, yang ini nih, 1 detik. Berarti periodenya sebesar 1 detik. Sebelum kita memasukkan angka ini ke dalam rumus cepat rambat gelombang, kita ubah dulu panjang gelombangnya ke dalam satuan meter. Atau kita dapat tulis sebesar 0,1 meter. Berarti kita tuliskan ke sini lambdanya 0,1 dibagi periodenya 1, maka 0,1 dibagi 1 adalah 0,1 meter per sekon. Jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu jawaban B. Soal selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Bila kedua titik naik turun dengan frekuensi 2 Hz, jadi F-nya sebesar 2. Kemudian maka cepat rambat gelombangnya adalah yang ditanyakan itu pi-nya. Pi-nya berapa? Nah, di sini yang diketahui selain frekuensinya 2 Hz juga diketahui jaraknya ya, jarak antara ketika kotak ada di atas dengan kotak ketika ada di bawah. Jadi jaraknya itu X sama dengan 30. Nah, di sini seharusnya ada satuannya ya. Satuannya itu cm. Jadi jaraknya 30 cm. Kemudian kita dapat menentukan jumlah gelombang yang terbentuknya berapa. Nah, di sini gelombangnya dari awal, dari satu puncak ke puncak yang lain. Ingat ya, dari satu puncak ke puncak yang lain itu sebesar 1 lambda. 1 lambda. Sisanya dari puncak ini ke bagian dasar gitu ya. Jarak dari puncak ke bagian dasar nih, ini sejauh
setengah lambda. Bagaimana cara yang lebih mudah untuk menentukan lambda? Nah, ingat aja lambda itu terbagi dari 4 wilayah. 1, 2, 3, 4 ya. Sedangkan di sini kenapa ditulis setengah lambda? Karena hanya melewati 2 wilayah. 1 di atas, 2 di bawah ya. Jadi cuma 2 wilayah. Jika 4 wilayah itu 1 lambda, maka jika 2 wilayah saja yang dilewati, maka setengah lambda kita tulis. Jadi gelombang dari benda ketika di atas dengan benda ketika di bawah sebanyak 1,5 atau 3/2 gelombang. Selanjutnya kita perlu menentukan dulu panjang gelombangnya berapa atau lambdanya berapa. Lambdanya itu sama dengan X per N. X-nya itu 30 per 3 dibagi 2 atau kita tulis 30 dikali 2 per 3 sama dengan 30 kali 2 itu 60, 60 bagi 3 itu 20 cm. Jika kita ubah ke dalam meter, satuannya itu 0,2 meter. Sehingga untuk menentukan cepat rambatnya atau pi-nya sama dengan lambda dikali f. Lambdanya itu 0,2, f-nya itu 2. Maka kita tulis 0,2 kali 2 itu 0,4 meter per second. Jawaban untuk soal ini adalah jawaban B. Kemudian soal selanjutnya, perhatikan gambar gelombang yang diarsir di samping. Jika cepat rambat gelombang 3,2, berarti pi-nya itu 3,2 meter per second. Frekuensi gelombang yang diarsir adalah jadi F-nya berapa? Nah, di sini kita tentukan dulu gelombang yang diarsir ini berjumlah berapa gelombang. Ingat, dari puncak ke puncak itu banyak gelombangnya sebesar 1 lambda. Dan sisanya di sini hanya seperempatnya kan? Seperempat lambda. Tahu dari mana seperempat? Karena hanya terdiri dari satu wilayah. Sehingga kita dapat tulis N-nya sebesar 1/4 gelombang. 1/4 gelombang ini bisa kita tulis 5/4 gelombang. Kemudian jarak total yang hanya diarsir itu sejauh 8 meter. Dari sini kita bisa menentukan lambdanya sama dengan X per N atau 8 dibagi 5/4. 8 dikali 4/5 sama dengan 6,4 meter. Karena panjang gelombangnya sudah diketahui, maka tinggal kita jawab pi sama dengan lambda dikali f. Berarti f-nya sama dengan pi per lambda. Pi-nya itu 3,2, lambdanya itu 6,4. 3,2 dibagi 6,4 hasilnya adalah setengah atau hasilnya 0,5 Hz. Jawaban untuk soal ini adalah selanjutnya, gelombang transversal membentuk 2 puncak dan 3 lembah ya. 2 puncak dan 3 lembah dalam waktu 5 sekon. Jadi jika kita gambarkan kurang lebih seperti ini ya. 2 puncak dan 3 lembah. Katanya ini terbentuk dalam waktu 5 detik. Jadi T-nya 5, cepat rambatnya 3. Berarti yang diketahui T-nya 5, cepat rambat itu pi-nya sebesar 3 meter per second. Yang ditanyakan adalah panjang gelombangnya atau yang ditanyakan itu lambdanya berapa gitu. Nah, di sini kita lihat jumlah gelombang yang terbentuknya karena satu gelombang itu satu lembah ditambah satu bukit. Jadi sampai di sini satu gelombang, terus sampai di sini 2 gelombang dan ditambah ini jadi 2,5 gelombang. M-nya itu 2,5 gelombang atau 2,5 gelombang. Maka untuk menentukan panjang gelombangnya, kita dapat tuliskan cepat rambat itu sama dengan lambda dikali F ya. Maka untuk menentukan lambdanya, kita dapat tuliskan V per F. Atau karena F-nya belum ada, kita tulis dulu Pi per F-nya kita ganti jadi N per T gitu. Pi-nya berapa? Pi-nya kan 3 per N-nya 2,5 dibagi T kecil, T kecilnya 5 gitu. Atau 3 dikali 5 per 2,5 hasilnya sama dengan 6 meter. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah
C. Kemudian soal selanjutnya, perhatikan gelombang berikut. Frekuensi gelombang tersebut adalah, jadi kalau kita lihat di sini, jumlah gelombang yang terbentuknya itu sampai di sini itu 1 lambda, sampai di sini 2 lambda. Berarti sampai akhir itu 2,5 gelombang ya. Dengan jarak X-nya 30 cm dan waktunya selama 20 detik atau 20 sekon. Yang ditanyakan adalah frekuensinya berapa atau F-nya berapa. Ditanya F-nya berapa. F itu sama dengan N per T. N-nya itu 2,5 per T-nya itu 20. Jadi 2,5 dibagi 20 sama dengan 0,125 Hz. Itu frekuensinya. Jawaban untuk soal ini adalah B. Soal selanjutnya, gambar di samping menunjukkan penampilan suatu gelombang pada satu titik tetap tertentu pada suatu saat. Jika waktu untuk gelombang merambat dari A ke B adalah 0,6 sekon, berapakah amplitudo gelombang, panjang gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang? Lihat saja amplitudonya itu simpangan maksimum, berarti paling tingginya nih. Ini berapa amplitudonya? Amplitudonya itu sebesar 5 mm ya. Panjang gelombangnya berapa? Ini A. Panjang gelombangnya atau lambdanya kita tentukan dulu. Banyaknya gelombangnya berapa? Di sini kan total dari A ke B itu banyaknya gelombang atau N-nya itu sebanyak 1,5 gelombang. Dengan jarak X-nya itu 30 cm, maka lambdanya itu sama dengan X per N. Atau 30 per N-nya itu 1,5 atau 3 per 2. Maka kita tulis 30 dikali 2 itu 60. 60 dibagi 3 itu 20 cm ya. Jadi pertanyaan ketiga, frekuensinya berapa? Frekuensi itu sama dengan N per T gitu. N-nya itu 3 per 2. Sedangkan waktunya itu 0,6. Maka di sini kita tulis 0,6. 3 per 2 dibagi 0,6 hasilnya 2,5 Hz ya. Itu frekuensi. Dan terakhir, cepat rambatnya berapa? D, cepat rambatnya atau pi-nya berapa? Pi-nya itu dapat kita tentukan dengan cara lambda dikali F atau lambda per T juga boleh. Lambdanya berapa? Lambdanya itu 20 cm, tapi kita ubah dulu ke meter ya. Jika kita ubah ke meter hasilnya 0,2 meter. Kita tulis di sini 0,2. F-nya berapa? F-nya itu 2,5. 0,2 dikali 2,5 hasilnya 0,5 meter per sekon. Jadi sampai di sini untuk latihan soal mengenai panjang gelombang, frekuensi gelombang, periode gelombang, dan cepat rambat gelombang. Untuk video ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi materinya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.